Lampunya belum nyalain, tolong Pak Her. Kan belum muncul kan semuanya. Halo semuanya. Belum muncul. Kan munculnya tuh mereka. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Ya. Masih orang-orang kita. Nah, belum yang lainnya. Halo semuanya, apa kabar? Itu Sally bukan? Kita hari ini akan mulai itu coba silakan dilihat ya. Halo semua, selamat siang. Hari ini kita ada pembahasan yang cukup menarik nih tentang kewanitaan dan juga yang lagi hari ini mau dibahas yaitu tentang keputihan. Nanti narasumbernya ada 2 dokter cantik, Dokter Nenden dan juga Dokter Sally, ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Saya hari ini akan ngobrol-ngobrol berdua dengan Dr. Sally dari SPOG dan saya khususnya di bidang kulit dan kelamin. Yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu keluhan berupa keputihan yang sering ditimbulkan pada wanita pastinya. Dan keputihan ini harus diketahui, diwaspadai apakah ini keputihan yang sifatnya fisiologis atau normal atau keputihan yang bersifat patologis. Karena kita harus tahu kalau ada keputihan yang bersifat patologis, berarti ada berhubungan dengan penyakit. Biasanya infeksi, bakteri, parasit, kemudian juga ada jamur ya. Dan juga kita nanti akan membicarakan mengenai penyakit kutil kelamin, yang mana sekarang pun harus diwaspadai karena kutil kelamin ini makin tahun itu terus meningkat. Dan peningkatannya cukup bermakna. Nah, kita ketahui juga bahwa kutil kelamin ini adalah suatu penyakit yang cukup membahayakan karena salah satu gejala kanker serviks pada wanita itu penyebabnya adalah kutil kelamin yang disebabkan oleh virus human papillomavirus. Jadi ini kita harus tahu bagaimana menyikapi terhadap adanya kelainan dengan kutil kelamin dan juga menyikapi adanya keputihan. Mungkin sambil menunggu Dr. Sally, saya akan sampaikan dulu sedikit mengenai keputihan atau yang disebut dengan white discharge atau vaginal discharge atau juga lekore atau flor albus ya. Itu semua adalah sama nama-namanya keputihan. Di mana keputihan itu kalau yang normal itu biasanya terjadi pada misalnya bayi baru lahir, itu ada pengaruh hormonal dari ibunya. Kemudian juga pada keadaan wanita yang sudah mau mulai menstruasi, biasanya seperti itu. Yang awal mens, sesudah mens itu akan terjadi keputihan secara fisiologis. Juga misalnya pada orang yang sudah menikah, yaitu pada saat dia terangsang untuk melakukan hubungan seksual, itu pun keputihannya normal. Nah, apabila keputihan yang tidak normal, tentunya adalah keputihan yang sudah mulai ada keluhan gatal, kemudian berbau dan banyak. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena kalau keputihan sudah gatal, berbau dan banyak, ini berarti dia ada suatu infeksi di daerah vagina, di daerah atau sampai ke arah serviks. Dan memang kalau keputihan ini tidak diobati, nanti itu adalah bagian kandungan SPOG yang akan membahasnya. Karena itu nanti akan menjadikan radang penyakit panggul sampai dia ada terasa sakit pada pinggang. Karena kalau keputihan yang patologis, yang kita tidak lakukan pengobatan. Jadi terutama kita harus paham betul dengan keputihan ini. Jangan menganggap enteng keputihan. Jadi keputihan tuh harus warnanya putih. Kalau warnanya kuning, warnanya hijau, ya disertai dengan bau, berarti bukan suatu yang normal lagi atau yang fisiologis. Ya, berarti itu harus dilakukan pemeriksaan, ya. Dan juga tentunya akan berbeda penanganannya bagi wanita yang belum menikah sama wanita yang sudah menikah. Tentu penanganannya akan berbeda dalam pengobatannya, ya.
Dan juga nanti ada pemeriksaan untuk kecenderungan dengan adanya kutil kelamin. Saya akan undang sekarang Dokter Sally untuk gabung bersama dengan saya untuk ngobrol-ngobrol masalah keputihan ini. Mungkin Dokter Sally sebentar, dengan adanya ini saya sedang menunggu Dokter Sally dulu dan divaksin. Selamat siang, Assalamualaikum Dokter Sally. Waalaikumsalam, apa kabar Dokter Nenden Selamat semuanya? Sally. Terima kasih sudah diajak bergabung. Iya, betul. Apa suara saya cukup jelas, Dok? Oh, jelas, 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 Dok. jelas, Oh, jelas, ya. dan moga-moga kita koneksinya bagus ya. Nah, Untuk ya, ngobrol-ngobrol. mudah-mudahan sinyal bersahabat ya, Dok, sejam ke depan. Baik. Tadi saya Baik. sudah sedikit membuka sambil menunggu Dokter Sally, saya membicarakan masalah keputihan fisiologis. Ya. Ya. Nah, mungkin bahkan juga keputihan yang bersifat fisiologis dari Dokter Sally atau yang patologis sekalian silakan, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Yang fisiologis dulu Oh, ya. mungkin ya. Iya, iya, baik. Baik, Dok. Jadi, kalau kita bicara keputihan atau biasa juga dikenal dengan flor albus atau leucore ya, Dok ya. Jadi itu suatu cairan yang keluar dari vagina yang kalau kita bicara rute keluarnya, jadi ada yang kalau kita perhatikan ada yang fisiologis, ada yang patologis seperti pembahasan dokter sebelumnya, ya kan? Nah, kalau untuk diagnosisnya mana sih? Pasti kan kalau pasien akan bertanya-tanya ya, pemirsa mungkin bertanya-tanya sampai batas mana ini kita tahu bahwa ini suatu keputihan yang tidak perlu diobati, mana yang harus diwaspadai, mana yang memang harus diobati karena nanti komplikasi jangka panjangnya ada misalnya ya. Jadi mungkin lebih kepada awalnya penyebab dari keputihan itu sendiri mungkin ya, Dok, yang harus kita waspadai terlebih dahulu. Jadi ada yang non-infeksi misalnya seperti kehamilan ya kan, atau premenstrual atau sebelum aktivitas seksual ya, atau sebelum berhubungan intim. Jadi itu yang non-infeksi. Nah, kemudian ada juga yang kalau infeksi, nah infeksi ini kita mesti gali lebih lanjut juga, apakah ini berhubungan dengan penyakit menular seksual, apakah tidak berhubungan, ya kan? Ya, kalau berhubungan ya berarti akan menjadi ranahnya dokter Nenden tuh ya. Jadi seperti itu kalau, nah kemudian setelah tahu apa penyebabnya, nah itu di situ kita akan gali lebih lanjut kan, bagaimana pertama melihat makroskopis atau bentuk keputihannya ya kan, apakah yang penting tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau gitu ya Dok, sama kontur mungkin atau bentuk ya. Jadi tidak, jadi kalau warna ya namanya keputihan ya putih atau bening, kemudian tidak berubah warna menjadi kuning atau kehijauan, kemudian tidak ada bau ya Dok ya. Kadang-kadang di beberapa penyebab atau diagnosis ada yang berbau seperti sampai ke bau busuk atau bau ikan asin ya Dok ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang berbau, berubah warna gitu dan menimbulkan gatal atau rasa panas gitu ya Dok. Jadi kalau sudah mengarah ke arah gejala-gejala tadi, nah disitulah saatnya saya pikir memang harus mencari bantuan ahli gitu ya Dok. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan juga untuk keputihan yang ada di bidang saya, di bidang kulit dan kelamin, tentunya keputihan yang berhubungan dengan penyakit menular seksual, misalnya keputihan karena gonore gitu ya. Dimana kalau gonore keputihan itu biasanya seperti nanah. Dan kalau misalnya didiamkan, biasanya pada perempuan itu sudah tidak terasa karena kita bentuknya anatomnya kompleks. Jadi pada wanita biasanya keputihan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kena penyakit kencing nanah langsung 3-5 hari dia sudah terasa ada keluhan, sakit kencing. Kalau pada wanita biasanya tidak, memanjang. Nah, oleh karena itu ditandai dengan adanya keputihan seperti nanah yang kemudian menjadikan radang panggul yang kemudian mungkin Dokter Sally nanti akan menambahkan pengobatannya. Kemudian selain itu juga ada bakterial vaginosis, di mana itu juga penyakit seksual hormonas yang mana itu bentuknya adalah parasit. Yang tadinya tadi Dokter Sally katakan biasanya itu adanya bau yang amis ya, yang anyir gitu ya, dan tidak enak dan warnanya bisa sampai kehijauan. Nah mungkin kalau keputihan karena jamur mungkin kita bisa berdua sama ya, kalau bukan penyakit menular. Nah iya. Banyak obat-obat cebok vagina gitu ya, daun sirih itu mungkin betul. Karena itu pengobatannya sebetulnya. Bisa. Ya. Silakan.
Jadi lebih kalau kita mau kasus yang misalnya keputihan menahun gitu ya dok, jadi yang bandel ya sudah diobati kemudian kembali, atau memang ada faktor hormonal di sana ya, misalnya memang premenstrualnya pasien itu karena hormonnya yang meningkat, estrogen progesteron, jadi otomatis merangsang sehingga banyak cairan vagina keluar, kondisi vagina akan menjadi lebih lembab dan muncullah infeksi jamur gitu ya dok. Jadi lebih kalau untuk fase awal biasanya kita akan sarankan vaginal hygiene ya dok ya. Jadi mulai dari yang alami, bisa dengan cebok dengan rebusan daun sirih ya, atau dengan beberapa produk umum yang sudah banyak dijual gitu. Jadi saya setuju kalau untuk jamur karena memang itu lebih kepada faktor misalnya yang bapan, atau memang karena faktor sumber air ya kurang baik, misalnya baru bepergian pasiennya bisa jadi gitu ya, atau pergi ke pusat perbelanjaan, kadang-kadang di sana juga kurang bersih kondisi toilet umumnya mungkin ya dok, mungkin seperti itu. Memang kalau dari bagian kami pun, dari bagian kulit, kita sarankan supaya kalau biasanya kan dia suka menyerang ke bagian kulitnya, bagian vulvanya, bagian luar. Yang tentunya tentu yang terpenting adalah pemakaian celana dalam CD-nya itu. Jangan terlalu misalnya ketat. Kemudian kadang-kadang juga selalu menggunakan panty liner. Nah, betul. Kadang-kadang apalagi kita lagi work from home mungkin di rumah misalnya kadang-kadang atau traveling yang lama yang menggunakan celana itu pun akan mempengaruhi menjadi gangguan. Nah, ingatkan nih untuk wanita yang menopause, karena kadang-kadang ada pasien sendiri yang menopause. Jadi kalau menopause ada keputihan, itu seharusnya tidak ada ya. Kalau ada keputihan pada wanita menopause, berarti ada satu kelainan di situ ya. Yang pernah ditemukan kalau pada wanita menopause dengan ada keputihan, itu biasanya karena apa tuh Dr. Sally? Kalau secara bagian kandungan, karena saya hanya memegang bagian penyakit menular seksual saja. Ya. Jadi, biasanya pasien premenopause atau sudah postmenopause yang datang dengan keluhan keputihan, awalnya mungkin kita evaluasi dulu gitu kan. Jadi kita dari wawancara, kemudian dari pemeriksaan, setelah kita lihat apakah ada perubahan ke arah perubahan warna, bau dan seterusnya. Kemudian nanti lebih lanjutnya kita periksa pap smear, dok. Nah, karena kan khawatirnya karena sudah postmenopause kan harusnya karena hormon estrogen sudah tidak produksi lagi, jadi tidak mempengaruhi area kewanitaan seharusnya ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul keputihan, nah kita memang mikirnya agak jauh nih ya. Jadi apakah mungkin suatu perubahan di area vagina dan serviknya, di mulut rahimnya, yang perubahan biasanya ke arah keganasan. Jadi kita menyarankannya sih lebih kepada pemeriksaan screening atau pap smear ya dok. Untuk mengetahui ada batasan waktunya ya. Jadi kalau untuk orang yang atau wanita yang sudah melakukan hubungan seksual itu wajib dilakukan pap smear kan ya. Nah itu mungkin baiknya kadang-kadang orang menyarankan 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nah itu mungkin pap smearnya mungkin dari bagian objin kira-kira menyarankannya berapa lama sekali tuh untuk pap smear? Kalau untuk usia premenopause dan postmenopause, selama hasil pap smear-nya tidak ada kelainan, misalnya hanya infeksi cervicitis atau vaginitis biasa, itu boleh diulang 1 tahun sekali dong, maksimal 2 tahun. Tapi kalau misalnya hasil pap smear-nya ternyata ditemukan ada dicurigai ke arah sana, tapi belum ditemukan sel-selnya, nah itu mungkin disarankan untuk 6 bulan melakukan pemeriksaan lagi. Ya. Kalau untuk misalnya wanita yang udah pubertas gitu, yang udah baru-baru nikah, misalnya udah 12 tahun ke atas gitu, pap smear-nya tuh dia berapa lama sekali? Apakah 6 bulan? Nah, ini kita ada problem nih dok. Kalau misalnya kita punya pasien yang usia pubertas atau belum menikah, nah itu kita ada problem pada pengambilan sampel, karena untuk pap smear kita akan melakukan pemeriksaan spekulo memakai suatu alat yang akan menerobos selaput darah atau himen seorang wanita. Nah, akan jadi problem pada wanita yang belum menikah. Nah, di situ jadi mungkin pemeriksaan pap smear mungkin belum bisa dilakukan kalau untuk pasien yang belum menikah. Nah, mungkin mereka akan bertanya-tanya,
Karena saya pernah dapat pasien umur 35 tahun karena persyaratan medical check up perusahaan untuk apakah bisa divaksin untuk CA cervix, tapi nggak bisa dilakukan ya pap smear karena belum menikah kan. Nah, di situ akhirnya kita sarankan waktu itu pemeriksaannya HPV DNA yang cukup mahal juga ya dok, karena itu pemeriksaan dan invasif karena dia mengambil dari sampel darah pasien gitu kan. Nah, jadi saya pikir kita mungkin butuh pemeriksaan alternatif ya dok, yang mungkin lebih nanti nyaman untuk pasien. Ya. Nanti habis setelah bicara, nanti ada suatu produk yang mana untuk pemeriksaan tapi tidak perlu lagi dengan harus membuka spekulum. Ya. Tapi kita harus bahas sedikit dulu penyakit. Penyakit yang lain lagi nih, tidak menyebabkan keputihan, tetapi menyebabkan ketidaknyamanan karena ada bentuk seperti bintil-bintil di bagian kelamin. Jadi kalau pada laki-laki di penis, kalau bagian perempuan di bagian yang lembab, yang kita sebut kadang-kadang itu bukan kadang-kadang yang kita sebut sebagai kutil kelamin. Ya. Nah, kutil kelamin ini kan memang kutil kelamin memang sebetulnya penyakit yang dilakukan adanya di bagian kami ya, di bagian penyakit kulit. Karena seringnya adanya di bagian yang lembab itu daerah vulva dan sampai ke bagian dalam. Biasanya kalau bagian dalam saya selalu kirim ke bagian SPOG untuk melakukan penemuannya. Mungkin bagaimana nih kutil kelamin yang didapatkan oleh bagian kandungan, kan cukup di bagian saya cukup lumayan tuh Mbak, cukup ada juga penyakit itu cukup sering. Saat itu lebih sering dibanding penyakit atau penyakit misalnya putihan bakteri lain. Justru saya paling banyak menemukan kutil kelamin. Nah, bagaimana dengan bagian kandungan? Jadi kalau di bagian kami biasanya kalau kami menemukan pasien dengan keluhan ada kutil dan kelaminnya, selama tidak ada kondisi misalnya pasien mengalami kutil kelamin tidak sedang hamil gitu ya. Nah, biasanya kita akan minta dari bagian kulit kelamin untuk tata laksana, Dok. Seperti itu. Gitu. Ya. Oh ya, oke. Memang sekarang kutil kelamin ini penyakit yang membahayakan karena kalau tidak diobati juga karena ada beberapa tipe yang bisa menyebabkan kepada kanker. Misalnya tipe yang onkogenik itu tipe 16 dan 18 ya. Memang ada 110 subtipe katanya yang ditemukan. Itu terjadinya penyakit kutil kelamin ini ada gejala yang sifatnya subklinis yang tidak tampak. Mulai tampaknya itu setelah dia berapa bulan kemudian karena memang masa inkubasinya dari mulai dia kontak dengan laki-laki yang menjadikan tadi bintil-bintil. Ya. Di mana bentuknya tuh yang seperti jengger ayam atau kembang kol tadi seperti itu ya. Nah, bagaimana itu Dr. Sally? Pernah menemukan nggak kasus kanker misalnya CA cervix pada wanita yang penyebabnya memang dari HPV? Dr. Sally mungkin pernah ada pengalaman seperti itu? Iya. Kalau di saya jadi memang banyak HPV-nya. Silakan Dr. Sally ya. Ya, jadi pada penemuan kasus CA cervix yang saya dapatkan itu pernah mulai dari masih lesi prakanker, jadi artinya secara pemeriksaan langsung kita hanya melihat bahwa gejalanya hanya keputihan biasa dong. Nah, sampai kepada yang dokter bilang tadi bahwa memang sudah sampai ke stadium 2B ke atas gitu. Itu ada. Hanya memang kan karena kita ada di ibu kota negara ya dok, jadi kita harus konsultasi dengan bagian onkologi ya dok kalau memang sudah terbukti ya. Jadi paling ke saya adalah saya buktikan bahwa ini suatu arahnya ke CA cervix. Nanti kemudian kan biasanya pasiennya tuh nanti pap smear yang HPV DNA ya dok. Jadi sudah terbukti bahwa ini HPV positif CA cervix stadium berapa gitu kan dari biopsinya. Nanti untuk tata laksana lebih lanjut biasanya nanti kita akan refer ke bagian onkologi gitu dok. Tapi kalau yang CA cervix kemudian ada penyerta lain mungkin belum banyak pengalaman kalau saya. Dr. Nenden mungkin banyak pengalaman. Ya, memang yang kan kebanyakan yang saya temukan itu dari umur 25 sampai
45 tahun. Itu yang paling banyak untuk menderita kutil kelamin. Dan biasanya sudah jelas. Kalau saya tanyakan secara anamnestik, itu memang karena hubungan kontak seksual. Jarang sekali yang saya temukan akibat misalnya kontak langsung karena dia memegang gitu, karena memegang itu akan terjadi. Biasanya umumnya karena kontak seksual. Yaitu yang kontak seksual tidak aman. Tapi jangan salah loh, walaupun sudah pakai kondom, tetap saja tidak aman kalau untuk kutil kelamin. Masih bisa. Karena, ya, masih bisa. Salah satu virus yang tidak aman sekali dengan kondom ini adalah kutil kelamin karena dia tidak bisa menahan untuk menjaga keamanannya dari kutil kelamin, sehingga transmisi ini akan terus berlanjut. Di mana kutil kelamin ini ternyata paling banyak di kota-kota besar, di Jakarta, di Medan, di Bandung, ya itu paling banyak ternyata hubungan kasusnya. pergaulan bebas kali ya dok ya? Karena pergaulan bebas, karena memang di kota-kota besar di sinilah yang mungkin untuk melihat ekonomi ya, mungkin orang betul. Nah, anak muda ini sekarang misalnya hanya makan-makan aja terus melakukan itu, yang penting dia dapat uang berapa lah gitu kan. Betul. Gaya hidup ya ibu kota dok. Ya, ibu kota. Betul. Nah ini memang saat ini sekarang ini memang ada, kalau tidak salah itu ada pemeriksaannya tuh Dr. Sally. Jadi untuk supaya lebih nyaman pemeriksaannya. Mungkin nanti ada orang dari bahas. Tapi yang terpenting memang ini harus betul-betul diwaspadai secara dini ya Dr. Sally ya. Karena kalau tidak, karena bisa saja tidak tampak dari luar, tidak bergejala, tapi bisa menimbulkan kanker. Seperti itu ya mungkin ya Dr. Sally ya. Iya, betul. Mungkin Dr. Sally bisa menjelaskan kanker serviks dari stadium 1 sampai stadium yang selanjutnya gitu, gimana gejalanya mungkin? Ya. Gejala. Jadi secara umum ya dok ya. Jadi kalau gejala awal itu biasanya sampai stadium 1 pun banyak pasien yang hanya mengeluh keputihan biasa. Tapi memang keputihan yang menahun atau yang kronik, jadi yang tidak sembuh-sembuh setelah diobati. Jadi biasanya, dan kalau kita lihat rahimnya atau serviksnya itu seringkali hanya tampak kemerahan atau hiperemis di squama columnar junctionnya ya, jadi di perbatasan mulut rahimnya itu. Nah, seringkali kan pasien itu mengindahkan gitu ya, tidak mengindahkan bahwa ya sudahlah kalau hanya keputihan biasa, ini mungkin karena mau menstruasi atau baru berhubungan seksual gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien seperti itu biasanya kita edukasi dari awal, atau kita yakin ini pasien mungkin tidak akan kembali dalam waktu cepat ya. Bisa kita langsung sebelum kita terapi kita langsung pap smear gitu dok, kalau di kita. Nah nanti setelah hasil pap smear-nya keluar, nah itu akan kelihatan apakah ini lesi prakanker. Biasanya memang hanya lesi prakanker dari stadium 0 sampai lesi prakanker itu biasanya hanya keputihan dan kalau lihat serviksnya hanya hiperemis. Nah mulai dari stadium 1 ke atas itu biasanya gejalanya mulai lebih kepada adanya perdarahan setelah berhubungan seksual dok. Jadi seringkali pasien yang datang dengan keluhan, di kita biasanya kita sebut postcoital bleeding ya dok, perdarahan setelah berhubungan seksual. Nah itu kita berpikir mungkin itu ke arah sana selama tidak ada kelainan anatomis lain, misalnya ada polip serviks atau seterusnya. Jadi nanti kita lihat, nah mungkin di situ sudah mulai ada apakah ada sumber perdarahan, jadi bagian-bagian yang ketika kita periksa itu mudah sekali rapuh, dan ketika kita baru masukkan spekulum saja sudah rapuh dan mudah berdarah gitu. Nah terus kemudian kalau sudah stadium lanjut 2B ke atas, nah itu biasanya mulai ascending dok, mulai naik ke atas keluhannya. Jadi mulai dari nyeri pinggang, kemudian nyeri punggung, kadang-kadang sampai ke ekstremitas bawah, ke kaki gitu. Nah kadang-kadang ada keluhan yang sistemik lah sifatnya. Nah kalau apalagi stadium 3 mungkin sudah ada metastase baran ya dok. Nah, jadi akan bertahap. Tapi memang seringkali kalau kita gali gitu, nanti untuk pasien-pasien yang datang terlambat, kita akan tanyakan apakah ada keputihan lama yang tidak sembuh-sembuh. Yaitu memang rata-rata menjawab memang ada gitu. Jadi pikirnya karena diobati selesai ya sudah gitu. Mungkin ini hanya faktor kebersihan. Jadi tanpa mengindahkan bahwa ini
suatu hal yang serius dan harus diobati segera gitu. Nah mungkin kalau di bagian kita dok, itu kalau misalnya kita nggak langsung ambil spesimen untuk diperiksa, nah itu mungkin ada beberapa kasus yang miss bahwa ini adalah penyakit menular seksual gitu ya dok ya. Jadi seringkali memang kalau pasiennya sudah dari kita nggak sembuh-sembuh, nah dia kan biasanya mungkin mencari second opinion, apakah ke SPB lain atau langsung ke dokter kulit. Nah itu ke ya. Sebentar ya, sedang menunggu sinyal dari Dokter Sally. Ya, ini delay ya. Ya, ya. Mungkin tadi keputus Dokter Sally ya. Bisa dilanjut putus? Nggak ada, hilang? Iya, Dokter Sally. Dokter Sally, ya? Udah, satu lagi. Ya, silakan Dokter Sally, tadi keputus. Ya, keputus. Ya. Ada, bisa? Ya? Nggak ada suaranya ya? Stop, ada suaranya. Jadi tadi Dokter Sally sudah mengatakan bahwa keputihan itu kan bersifat patologis, itu bisa penyakitnya karena dengan dari penyakit kelamin sendiri bisa infeksi menular seksual atau misalnya keputihan ke arah keganasan. Kalau keputihan ke arah keganasan tentunya ditandai dengan keputihan dan ada berhubungan saat berhubungan seksual itu misalnya ada darah. Itu yang kita harus waspadai. Karena kalau keputihan itu kita harus betul-betul kita perhatikan apakah itu keputihannya tadi bersifat karena infeksi biasanya. Tolong di video ini. Ya, kita akan ketemu lagi dengan Dokter Sally untuk berbicara lagi masalah keputihan ini karena ini keputihan yang paling banyak dialami oleh setiap wanita khususnya ya. Tapi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah mana keputihan yang fisiologis dan keputihan patologis. Ya. Tadi Dokter Sally sudah menceritakan sampai keputihan ke arah keganasan ya. Jadi tadi Dokter Sally mengatakan kalau memang dia tidak ke arah tidak sembuh-sembuh, berarti dia datangnya ke bagian kami, ke bagian kulit. Memang betul. Biasanya keputihan. Iya, mohon maaf terputus nih dok. Ya, betul sinyalnya, ya, nggak apa-apa. Mungkin sinyal Dokter Sally masih kurang baik nih sinyalnya. Ya. Mungkin sambil menunggu sinyal Dokter Sally baik, saya sedikit membahas lagi bahwa keputihan di bagian kulit itu sebabnya adalah infeksi menular seksual, ya. Jadi bisa karena penyakit bakteri, bakteri vaginalis, ya, atau misalnya penyakit jamur, kandida. Nah, pada kandida ini khususnya untuk wanita, ya, mohon maaf nih ya kalau sudah buang air besar, cebok, itu jangan dari belakang terus ke depan, karena itu akan menghantarkan si jamur kandida itu ke depan. Jadi sebaiknya ceboknya dari depan ke belakang. Ini adalah pola kebiasaan yang dimana orang kita selalu belakang dulu baru depan, ya. Jadi khusus wanita sebaiknya depan dulu baru ke belakang. Itu ada satu penting karena ini juga menyebabkan adanya keputihan karena jamur. Namun keputihan oleh jamur ini pun bisa disebabkan oleh tadi karena ternyata penggunaan misalnya celana ya, panty liner yang seharian tidak diganti ya. Kebanyakan wanita sering menggunakan panty liner karena untuk mengurangi rasa tidak nyaman basah di celana ya. Kemudian juga terlalu ketat memakai celana dalam atau terlalu celananya bertumpuk-tumpuk ya, atau juga menggunakan celana jeans yang terlalu lama, duduk terlalu lama, itu semua menyebabkan akan terjadinya keputihan pada wanita. Yang penting keputihan itu disikapi, jangan berbau, jangan gatal, tidak boleh berwarna. Kalau sampai kuning atau hijau ya, itu berarti ada infeksi. Nah, kalau untuk yang jamur, keputihan biasanya putih seperti susu kental ya, dan baunya tidak nyaman. Nah, seperti itu yang harus kita sikapi juga ya. Tentunya, kalau keputihan karena jamur, akan kita berikan pengobatan khusus untuk ke arah jamur. Nah, untuk keputihan sendiri lebih baik kalau ada sampai seorang wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, jangan lupa ke pap smear ya, dan juga melakukan pemeriksaan penting karena untuk menyikapi apakah ini keputihan karena infeksi atau karena dan ini pemeriksaannya Dokter Sally. Kalau saya untuk kutil kelamin itu di bagian kulit kita ada ya.
Jadi tes aceto white itu tes dilakukan dengan meneteskan asam asetat, nanti akan bercak putih. Karena memang ada bentuk kutil kelam yang tidak tampak, kutilnya tidak timbul. Jadi dia belum timbul, mungkin ada tempat-tempat leher ayam atau kayak kembang kol. Mungkin ada, silakan, bila ada pertanyaan itu Dr. Sally, ada IVA test bisa dilakukan tidak? Mungkin untuk bagian objin, ya, bagian kandungan. Ya. Kalau saya melakukan pemeriksaan untuk kutil kelamin itu dengan pemeriksaan aceto white atau dengan dermoskopi, pemeriksaan seperti atau misalnya histopatologis kalau misalnya arah kanker. Mungkin silakan dokter itu. Ya. Ya, jadi untuk screening awal itu IVA test bisa kita kerjakan. Ya. Jadi untuk mengetahui ada suatu perubahan struktural pada serviks bisa kita lakukan IVA test. Jadi screening awal. Jadi biasanya kita lakukan IVA test itu di vaskes tingkat 1 ya dok. Jadi puskesmas dan klinik. Nah jadi untuk screening awal itu bisa kita lakukan IVA. Tapi untuk menentukan bahwa ini ada suatu infeksi atau bahkan kalau jauh ada HPV atau tidak, ya itu kita harus lakukan pemeriksaan pap smear sebagai gold standard gitu ya dok, kira-kira. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, pada kehamilan katanya, apakah ada keputihan, apakah berbahaya? Ya. Silakan mungkin kalau di bidangnya. Nah ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau keputihan pada ibu hamil itu tadi kita kembali ke penyebab apa untuk diagnostik keputihan bahwa ini adalah suatu non infeksi ya. Jadi terjadi karena perubahan kehamilan salah satunya. Jadi hanya memang kapan harus hanya diwaspadai atau diobservasi saja, yaitu tadi yang penting tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan, tidak ada bau, dan kemudian tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri. Gejala-gejala tadi itu sudah berubah warna, sudah berarti itu membutuhkan terapi. Ya. Nah, kalau di bagian kami, kalau seandainya keputihannya itu nanti ada menyangkut dengan infeksi virus, dengan HPV, tentunya mungkin dokter Sally sudah jelas ya, tidak boleh melakukan secara transvaginal ya. Mungkin harus dilakukan kalau misalnya dia ada kutil kelaminnya di bibir-bibir kelaminnya, itu tentunya tidak bisa melahirkan secara normal ya, karena itu akan menularkan juga kepada bayinya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau keputihan ada hubungan dengan infeksi menular seksual, khususnya untuk kutil kelamin ini, tentunya ya transvaginal. Tetapi harus dengan ini. Tadi ada pertanyaan juga nih dokter Sally, ini sambil dokter Sally sinyalnya mungkin, misalnya sinyalnya masih nggak bagus. Ya. Jadi yang tadi dokter Sally katakan pada ibu hamil apabila ada keputihan harus diwaspadai. Apakah itu menyebabkan keputihannya berwarna kuning atau hijau atau
Mana sih volumenya mana Yan? Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya? Nggak keluar? Ini Yan pakai apa? WiFi? Masih nggak bisa. Nggak ada suaranya. Ini kok gelap sih Yan? Diterangin dong. Suaranya hilang, memang hilang dari sananya.